Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Nusantara, salam community. Bersama saya Janur Wulan, kita berada dalam program Ruang Berpikir, di mana ini menjadi ruang diskusi untuk wadah kesadaran kritis masyarakat untuk membangun kota Cirebon tercinta. Bersama narasumber yang tentunya sudah hadir di samping saya, sebuah kehormatan Ruang Berpikir didatangi Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon, Mamo Prabudias. Sehat Mamo? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sekarang lagi kegiatan apa? Lagi banyak kegiatan bagaimana menumbuhkan kreativitas anak-anak muda untuk berkarya dan berusaha. Oke, pas banget di Ruang Berpikir. Dan di sebuah tempat yang sangat syahdu dengan berornamen Cirebonan, kita bisa lihat di sini sangat mewarnai karakteristik masyarakat Cirebon. Tentu ini akan semakin romantis ketika ditemani kopi trade Mamo. Nah, ini dia Mamo punya kopi trade cafe-nya ada di Jalan Sisingamangaraja. Operasionalnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Non-stop 24 jam. Oh enggak ya? Ya, jadi ini tempat kopi yang menurut saya nyaman dan sangat komitmen sekali untuk menonjolkan nilai-nilai tradisi dan juga budaya Cirebon. Jadi buat teman-teman anak muda, teman-teman mahasiswa yang masih bingung kalau nyari tempat kongkow di mana ya, kesini aja. Kita bisa sambil diskusi di sini, dan kebetulan kafe ini juga sering didatangi oleh orang-orang yang tidak sembarangan untuk berdiskusi mengenai masa depan Cirebon ya Mamo. Iya, katanya demikian. Enaknya apa Mamo nih kopinya nih Mo? Nanti kita coba aja. Coba. Ya. Ini diracik langsung oleh Bunda baristanya luar biasa. Dibuat dengan hati dan ketulusan jiwa, pasti rasanya akan berbeda ya Mamo. Nano. Mamo, apa kabar, sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Dan selalu berbahagia. Alhamdulillah. Ya, kita sedang berada di kafenya Mamo. Nih Mamo, ini luar biasa nih kafenya, nuansanya nuansa Cirebon. Kita bisa lihat ada ornamen-ornamen topeng begini. Mamo senang ya dengan suasana? Ya harus dong ya kali pastinya ya. Ya, jadi sebetulnya punya mitra. Membuat trade coffee di sini. Tujuannya untuk kumpul-kumpul yang bermanfaat. Tadi beberapa tokoh, beberapa pejabat juga diskusinya di sini selama ini. Kenapa kami mitra bisnis kami interiornya menonjolkan ornamen-ornamen Cirebonan, karena memang kita akan menjunjung tinggi apa yang ada di Cirebon. Ya. Sementara mindset orang adalah topeng Cirebon. Sebetulnya di luar topeng masih banyak sekali peninggalan-peninggalan dari para leluhur yang perlu kita angkat ke permukaan. Madu pemirsa ya. Madu. Ini madu ini asli dari madu hutan, tapi ada ramuan-ramuan yang dari buku-buku yang ada di keraton. Jadi madunya saja sudah membuat kita sehat dan lain-lain. Apalagi ada ramuan-ramuan, ya termasuk ramuan khusus buat wanita dan laki-laki. Bisa dikonsumsi setiap hari ya, Mam? Iya, dikonsumsi setiap hari, minimum satu sendok teh pagi, siang, sore. Kulit jadi bagus, fresh dan lain-lain. Saya jadi promosi ya nggak apa-apa. Mamo betul. Tadi bicara ada juga yang lain. Oh ya, betul. Parfum. Boleh diambil ya, Mamo ya? Ini parfum katanya. Tata mitra bisnis saya. Ini mereknya TD, Trade Coffee. Semua ini juga produknya namanya Trade Coffee. Ini parfum nih. Parfum ini 100% 85% itu 80 banding 20 untuk metanolnya atau apanya. Coba Mamo, aku mau minta. Wah, kapan lagi nih disemprotin parfum ya sama Mamo ya? Dulu. Ditarik mungkin Mamo. Iya. Siap. Sebuah kehormatan bagi saya. Coba wanginya seperti apa ya? Ada melati dan lain-lain. Melati keraton. Ya, kita itu setiap malam Jumat Kliwon itu menyelenggarakan tawasulan.
Jumat Kliwon di sini. Tiap malam Jumat sampai malam Jumat Kliwon. Oh, ya. Di sini, di Trade Coffee, di tempat yang lain. Ini yang begini-begini ini kita tawasulin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempunyai energi positif yang sangat bagus kepada kita umat-umatnya. Betul. Kira-kira betul. gitu. Iya. Dari wanginya aja udah luar biasa, apalagi kita kasih energi. Iya. Nah, Yang pasti doa ya. doa Mohon kita doa. kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan energinya semakin positif, Nggih. Mamo ya. Iya betul. Baik Mamo, tadi Mamo cerita ini kafenya sudah nuansa Cirebonan, ornamen-ornamennya cantik sekali. Begitu ini pas banget dengan tema pembicaraan kita di kesempatan kali ini mengenai merekonstruksi arah transformasi masyarakat Cirebon. Nah, ya kan, merekonstruksi kembali masa depan, bentuk masa depan pembangunan masyarakat Cirebon ini. Kalau dari kacamata Mamo nih, bentuknya tuh yang terbayang tuh seperti apa seharusnya? Jadi kalau kita berbicara ke belakang, dapat kita bayangkan 500 tahun yang lalu, sebetulnya Cirebon itu menjadi sebuah nagari yang sudah maju, sangat maju, menjadi simpul perlintasan jalur sutra, berpedagang dari Gujarat, dari Yaman, dari Hadramaut, dari Maroko, dari Timur Tengah itu mendarat di Cirebon. Dapat dibayangkan saat itu Cirebon begitu hebatnya sebagai sebuah nagari. Jadi begini, banyak masyarakat yang tidak paham bahwa Cirebon itu dulunya bukan kesultanan. Dulunya kerajaan? Bukan kerajaan dan bukan kesultanan, tapi negara, namanya Caruban Nagari. Dulunya negara, yaitu dengan itunya Caruban Nagari, apa namanya? Caruban Nagari itu mempunyai dermaga, namanya Dermaga Muara Jati. Dermaga Muara Jati di mana tempatnya? Di muara Sungai Bondet, Celangcang. Datanglah para pedagang-pedagang besar dari berbagai negara dan bangsa. Nah, itu yang disebut jalur sutra. Pada abad ke-13 berdasarkan kitab Wangsakerta, kitab Negara Kertabumi, kitab Purwaka Caruban Nagari. Kalau Purwaka Caruban Nagari dibuat oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1702. Tapi ada yang menyebutkan 1712. Nah, tercatat di situ termasuk naskah Mertasinga dan lain-lain, bahwa di abad ke-13 pertengahan itu mendaratlah atau bersandarlah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu berdasarkan catatan yang ada membawa 330 armada perang. Jadi di Laut Jawa ini penuh dengan perahu-perahunya Cheng Ho. Nah, Cheng Ho sendiri membawa hampir 13.000 pasukan. Banyak pasukannya yang tidak ikut berlayar kembali, bermukim di Cirebon, di Caruban Nagari. Itu salah satunya adalah di Desa Jamblang. Desa Jamblang itu desa tertua, di sana pecinan tertua. Ada kelenteng Jamblang dan sudah di karbon dan lain-lain itu di abad ke-13. Pada saat itu juga di Muhibah yang keberapa, Laksamana Cheng Ho itu membawa 2 ulama besar, yaitu Syekh Datul Kafi dan Syekh Hasanuddin. Syekh Datul Kafi membuat padepokan namanya Giri Amparan Jati atau Pengguron Gunung Jati di Gunung Jati. Kalau Syekh Hasanuddin itu membuat pengguron di Kerawang dengan gelarnya Syekh Kuro. Nah, kira-kira gitu. Nah, perdagangannya begitu hebat, Cirebon begitu maju, sampai kerajaan di Jawa Barat yaitu Pakuan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi atau dengan nama aslinya Raden Pamanarasa itu ya begitu kagumnya. Kemudian berjalannya waktu sampailah hari ini. Dia ada pertanyaan, bagaimana sih ke depan? Sebetulnya Cirebon itu yang diawali dari Caruban Nagari itu di Pulau Jawa adalah tempat atau nagari atau negara yang paling maju dan berkembang di zaman itu. Pembangunan sudah tidak menggunakan apa itu namanya papan, kayu, bambu, tapi sudah menggunakan batu, sudah menggunakan batu bata juga. Terbukti di Kesultanan Cirebon, Kesepuan khususnya itu ada namanya
gapura Candi Bentar, bata menumpuk. Nah itu udah pakai bata, padahal udah di abad saat itu. Jadi udah maju ya Mbak. Nah ke depan adalah kita sudah menjadi sebuah bangsa dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana kita mempunyai pemerintahan yang terpusat sebagai negara yang berbasis republik, dengan negara termasuk negara terbesar di dunia sekarang itu Indonesia, dengan masyarakat yang multi etnis, multi kepercayaan, multi bahasa, multi macam-macam. Dan di Cirebon ada di dalamnya. Nah, kalau berbicara apa sih, gimana sih? Dulu diawali dengan para tokoh aulia, ulama, wali yang mensiarkan Islam, dan Cirebon menjadi pusatnya. Di zaman modern ini kita juga punya pemerintah. Jadi pemerintah Cirebon saat ini harus benar-benar mempersiapkan Cirebon yang sudah jadi gadis cantik, menjadi perawan yang menarik, yang menjadi idola, betul-betul harus dijaga dan harus didorong ke depannya oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Di samping menyiapkan segala infrastruktur, menyiapkan pola, menyiapkan mindset bagaimana Cirebon hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun, kemudian 10 tahun, maupun jangka panjang 30 tahun. Apalagi pemerintah pusat sudah menargetkan 2045 adalah 2000 generasi emas. Siapkah terutama Cirebon? Kalau untuk mau siap, ya pemerintah harus membongkar, mengubah pola cara kepemimpinan di Cirebon. Dari kepemimpinan yang universal, kepemimpinan ketatanegaraan sebagai sebagian daripada republik, dipadukan dengan gaya kepemimpinan adat, tradisi, dan budaya. Kembali lagi berarti ke tradisi dan budaya. Agak mengambil itu, tidak kembali, karena kita juga harus siap mengikuti modernisasi kan. Baik. Tapi tata laksana kepemerintahan, tata laksanakan bagaimana mengajak masyarakat itu untuk maju, salah satunya adalah menggunakan adat, tradisi, dan budaya yang dulu sangat efektif digunakan oleh para pembangun perintis Cirebon, sehingga Cirebon menjadi daerah yang begitu indah, masuk kepada jalur sutra. Jalur sutra itu ada jalur yang sangat luar biasa waktu itu. Setelah pemerintah menyiapkan segalanya, baru dengan berbarengan juga bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikiran ke depan. Kita tidak akan dan tidak boleh melarang bagaimana mencegah budaya asing masuk. Kemudian kota Cirebon sebagai julukan kota wali, jadi harus religi dan tidak juga. Harus mengikuti, kalau tidak Cirebon akan ketinggalan. Ada fleksibel di situ ya? Iya, kira-kira gitu. Harus fleksibel, Bu. Kalau tidak fleksibel kita akan ketinggalan, menjadi kota yang memarginalkan sendiri nanti ya. Kita harus ngikutin. Misalnya contoh, Cirebon sebagai kota wali karena pusat pengembangan Islam di Jawa Barat, di Indonesia, dan sampai ke Campak. Kota wali, kota religi, dan kota sumber dari bagaimana kepercayaan itu tumbuh di masyarakat sampai ke belahan dunia. Tapi bukan berarti fanatis bahwa di sini tidak boleh ada karaoke. Kita tidak boleh fanatis bahwa di sini tidak boleh ada diskotik. Kita tidak boleh fanatis bahwa di sini tidak boleh ada tempat ibadah orang lain. Nggak bisa. Kita harus membuka diri. Membuka diri, mengikuti modernisasi, tapi tetap memegang teguh adat, tradisi, dan budaya. Atau kita globalkan sebagai menjaga marwah leluhur. Kira-kira gitu. Itu yang paling fundamental sebenarnya, menjaga marwah leluhur, karena tradisi dan budaya ini juga sebagai bagian dari identitas jati diri kita sebagai masyarakat Cirebon. Betul. Mamo, tadi saya agak sedikit tergelitik dengan
pernyataan Mamo mengenai kita harus bisa merubah pola kepemimpinan yang sudah dan sekarang yang sudah ada menuju ke arah yang transformatif. Salah satunya mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang kuat di dalam setiap kebijakannya, seperti itu mungkin Mamo ya secara agaris. Iya betul. Mamo boleh nggak sebetulnya yang Mamo lihat sekarang dari sisi komunitas dan organisasi masyarakat, pola-pola kepemimpinan apa yang kemudian lebih spesifik harus, contohnya seperti apa yang harus dirubah begitu? Oke. Kita berbicara Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan Kabupaten Cirebon. Secara lebih, itu secara luas. Iya. Secara lebih kecilnya lagi, kota dan Kabupaten Cirebon. Kemudian sebagai pusat dari semua kegiatan adalah di kota Cirebon. Ya. Kota Cirebon itu seluas 37 km persegi. Dengan 5 kecamatan dan 22 kelurahan dan 256 RW kalau tidak salah. Nah, mudah tidak sih memimpinnya? Ya. Kalau kita memimpin dengan nawaitu, bahwa pemikirannya adalah yang tadi, membawa Cirebon itu harus lari, loncat sejauh-jauhnya sehingga menjadi kota yang kota satelit yang bisa menyamai kota-kota lainnya. Dibutuhkan seorang pemimpin yang memahami karakteristik masyarakat Cirebon. Karakteristik masyarakat Cirebon. Apa itu? Pantai, perkotaan, perbatasan. Itu sangat mudah sebetulnya kalau kita satukan. Bagaimana mensatukannya? Ya kita harus memahami nih, mana prioritas pembangunan. Kalau pembangunan secara infrastruktur sudah jelas, ada jalan, fasilitas umum dan lain-lain, gitu loh, Mbak. Tapi di luar itu adalah bagaimana kita melakukan pembinaan mental spiritual, menumbuhkan kembali ajaran para leluhur atau marwah leluhur. Apakah itu? Banyak, tapi penuh dengan singkat juga bisa. Misalnya contoh, bahwa berbagi tidak menjadi miskin misalnya. Itu harus ditanamkan. Jadi kita ini mempunyai pola pikir mindset bahwa kita kalau misalnya berbagi, kita membantu, nggak akan jadi miskin. Tapi bisa mohon. Atau ada lagi yang lagi ngetop nih sekarang. Ingsun titip tajulan fakir miskin. Ada lagi begitu, nanti kita jabarin. Ada lagi aji rasa, sebelum cubit orang, cubit dulu sendiri-sendiri. Sakit nggak? Kalau sakit jangan. Mental spiritual masyarakat Cirebon itu harus ditumbuhkan. Bukan hanya dengan dijejeli aturan-aturan agama, bukan hanya dijejeli aturan-aturan ketatanegaraan, bukan hanya dijejeli dengan bagaimana ini globalisasi, informasi teknologi yang terbarukan, macam-macam, bukan hanya itu. Tapi bagaimana bahwa mereka bisa merasa memiliki kota Cirebon untuk kemajuannya, kira-kira gitu. Gitu ya, Mamo ya. Jadi bicara mengenai pola kepemimpinan tadi menarik juga kita kalau bicara mengenai pola kepemimpinan. Jadi intinya dalam instrumen transformasi di masyarakat itu banyak tentu instrumennya. Nah, untuk mengintegrasikan itu perlu adanya perubahan pola pikir atau mindset gitu ya, sistem baik itu di pemerintahan dan terutama untuk masyarakatnya sendiri. Begitu kita harus berpikir maju ke depan, harus fleksibel seperti itu ya. Kalau Mamo menyaksikan selama di organisasi masyarakat, kemudian menjadi pengamat pembangunan masyarakat Cirebon sampai di detik ini, pola kepemimpinan apa yang Mamo rindukan untuk kemudian Mamo, ini sepertinya bisa dijadikan instrumen nih untuk bisa membangun masa depan masyarakat Cirebon ke depan. Di periode 89 sampai 99 itu kita berbicara kota Cirebon ya. Dipimpin oleh wali kota Cirebon yang namanya Dr. Andes Haji Kumedi Safruddin. Pak Kumedi itu memang pejabat karir lah dari bawah, dari staf biasa sampai jadi sekda dan dari wali kota. Ketika menjadi wali kota, beliau membentuk kesebelasan atau tim yang terdiri dari 11 orang. Ada dari akademisi, ada dari unsur masyarakat, ada dari unsur keagamaan, ada dari organisasi profesi, ada dari pakar hukum, pentahelix lah. Ya pokoknya 11 orang inti
tugasnya adalah mengkaji, menganalisa, dan memunculkan ide per 3 bulan. Oke. Atau 1 tahun 4 triwulan. Per tribulan. Kan ada dinas, betul. Ada dinas PU, dinas perumahan rakyat, ada itu. Dinas-dinas itu kan bekerja sesuai SOP, sesuai dengan juklak-juknisnya, sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan undang-undang dan lain-lain. Itu harus normatif. Sementara kesebelasan ini adalah menggodok ide wali kota, ide masyarakat, masukan masyarakat digodok. Dari sisi hukumnya kita melanggar nggak? Regulasinya kita bagaimana? Sumbernya bagaimana? Efek negatif positifnya bagaimana? Kedepannya bagus nggak? Atau hanya manfaat sejenak? Bola pingpongnya itu harus kita perinci. Ketika kita udah matang bahwa ini efeknya sangat positif dan berkesinambungan manfaatnya, baru kita munculkan di dinas-dinas terkait, dan itu kayaknya nyatu, bukan pesaing ternyata. Tapi setelah itu belum ada wali kota yang mempunyai pola kerja ke depan, dengan menggandeng potensi-potensi di masyarakat. Di Cirebon banyak ormas, OKP, LSM. Kami tadi berharap bahwa ormas OKP, LSM itu sebagai sebuah swadaya masyarakat penyeimbang, memberikan masukan, kritikan, saran, dan solusi bagi pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini kami melihat belum maksimum. Teman-teman organisasi memberi masukan, masih sangat, presentasinya masih belum bagus. Apakah dibatasi oleh pejabat Pemda sendiri, ataukah pejabat Pemda yang membatasi, atau teman-teman konsepnya memang belum seperti yang dikonsepkan oleh pemerintah daerah, sehingga belum nyatu. Yang saya lihat sampai saat ini adalah pemerintah daerah tampaknya cuma one man show. Dengan pola juklak-juktis yang baku, berfokus kepada infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Itu aja yang bertahun-tahun. Tidak memikirkan bagaimana mengangkat pola hidup masyarakat, bagaimana istilahnya titip tajukan fakir miskin itu kayak apa besarnya. Tajuk itu buat kita umat muslim adalah tempat ibadah, tetapi kalau kita berbicara universal, tajuk bukan hanya tempat ibadah. Tajuk itu adalah tempat suci. Bisa rumah, pabrik, kantor, atau alam. Fakir miskin itu bukan hanya harta, tapi fakir miskin moral, etika, adab, ilmu pengetahuan, dan banyak lagi. Nah, itulah yang harus menjadi dasar pemerintah daerah bagaimana membawa Cirebon bertransformasi ke depan, loncat, bila dulu mengalahkan daerahnya lain, dari punya dasar itu. Seperti Indonesia, bangsa Indonesia punya dasarnya Pancasila. Cirebon itu cukup satu. Ingsun Tajudam Pakir itu penjabarannya sangat luas dan sangat mengkristal, walaupun di awalnya tidak dari kristal. Dari kristal. Nah itu kira-kira. Iya. Nah, Mamo, saya harap ruang berpikir ini menjadi ruang diskusi yang sangat jujur, sehingga ini akan menjadi representatif untuk tempat di mana ide dan gagasan bertukar. Kalau tadi mungkin dari kacamata komunitas dan juga organisasi, bahwa mungkin saat ini dirasakan oleh teman-teman komunitas atau teman-teman dari Ormas, LSM, pemerintah kemudian agak kurang optimal dalam mewadahi peran dan juga kontribusi teman-teman di Ormas, LKP dan LSM ini untuk kemudian bisa bersama bersinergi dalam pembangunan masyarakat. Tentu ada asumsi-asumsi mungkin ya, yang mungkin kita ambil positive thinkingnya dulu gitu. Artinya
katakanlah asumsinya bahwa mungkin saja karena kinerjanya teman-teman masih belum bisa setara. Nah ini bicara tentang Kota Cirebon setara dan berkelanjutan. Artinya memang harus ada upaya untuk bisa menyetarakan masyarakat dari berbagai elemen untuk bisa bekerja dengan pemerintah. Dari kacamata Mamo, kira-kira apa ya yang harus kita ubah atau apa yang harus kita mulai untuk teman-teman dari lapisan masyarakat ini bisa kemudian menuju setara supaya bisa bersinergi dengan pemerintah. Ya. Jadi setara kan secara bersama ya, sejajar. Tapi untuk menjadi sejajar itu setara itu adalah semai, tanam, pelihara. Semai, tanam, pelihara. Kita harus mensemai dulu, membenihkan dulu. Dengan mensemai, kemudian setelah tumbuh kita ambil, kita tanam di tempat yang layak, kemudian kita pelihara sampai dengan tumbuh. Setara itu selain bersama, sederajat dan lain, juga semai, tanam, pelihara. Nah, pertanyaan tadi adalah apakah kita yang tidak bisa setara dengan pola pikir pemimpin-pemimpin kita di Cirebon untuk Cirebon lari berkembang, ataukah pemerintah daerah yang tidak bisa mengikuti teman-teman? Menurut Mamo yang mana? Menurut saya dua-duanya. Karena begini, kenapa saya menurut dua-duanya? Ketika kita berbicara ke Cirebon ke depan, dikikis dulu sedikit egonya. Itu paling penting. Egoismenya di pejabat, wali kota dan lain-lain dikikis dulu. Kita juga sebagai komponen masyarakat dikikis dulu. Ketika kita sudah mengikis egonya, yang ada adalah pemikiran kebersamaan. Kemudian program bersama. Dan programnya itu harus berkesinambungan. Bagaimana harus berkesinambungan? Ya dua-duanya harus setara tadi. Buat kami ya, setaranya buat kami begini. Pembangunan itu akan berkesinambungan dan terus ya kitanya harus setara. Setara IQ-nya, pemikirannya, polanya, semangatnya, moralnya, kejujurannya, dan itu harus setara. Ketika kita membangun contoh kota tanpa kumuh atau kotaku di daerah pesisir. Kotaku masih ada sekarang? Masih. Oh masih? Kota tanpa kumuh. Begitu program itu oleh pemerintah pusat juga direspon dan segala macam, begitu turun. Kita juga pengen punya porsi dong di situ. Iya. Tapi porsi kita itu disesuaikan dengan kita punya keahlian, punya kebiasaan. Iya. Nah, kalau saya cuma bisanya ngecat, ya jangan minta jadi tukang pasang bata. Oke, disesuaikan dengan kapasitasnya kita. Gitu. Tapi kalau kapasitas kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, pembangunan itu akan terus berkesinambungan. Nggak mungkin dong begitu kita merintis bagus, tiba-tiba ini dilepas ganti yang baru, dia akan belok. Akan berkesinambungan. Contoh otak. Yang kedua, masalah RTH, ruang terbuka hijau. Kota Madya Cirebon itu ruang terbuka hijaunya masih kurang beberapa persen. Tapi bukan berarti menghantam apa yang ada dengan pola baru. Nggak bisa. Maksudnya gimana, Mamo? Tapi menumbuhkan wilayah baru, ruang baru. Ruang terbuka hijau kita kurang. Tiba-tiba misalnya di tempat ini. Dan tempat ini milik pemerintah daerah. Bagus ini tempat ini untuk edukasi dan lain-lain. Dihantam. Berat dibikin RTH. Padahal masih ada wilayah lain yang memang tidak bisa digunakan oleh apapun kecuali untuk menjadi RTH, ruang terbuka hijau. Di sana dong, jangan di sini yang sudah berpotensi ada untuk potensi yang lain dihantam hanya untuk RTH. Contoh kecil, karena lihat bisnis. Oh ini potensi bisnisnya besar, hantam aja dulu, dibuat RTH dengan nilai yang tinggi itu bisa. RTH ada anggarannya. Nah makanya. Lalu gimana dengan kasus sekali lain? Nah, sekarang gini. Kalau itu kan pengembalian alih fungsi. Jadi memang dulunya RTH kemudian dijadikan tempat berbisnis masyarakat dan sekarang pemerintah mengembalikan lagi fungsinya ke awal. Bukan RTH sebetulnya. Sungai Sukalila itu ya sebuah sungai. Sungai pembuangan
air limbah dari masyarakat maupun dari gunung. Nah, tetapi Sungai Sukalila berpuluh-puluh tahun terbengkalai begitu setelah dibuat sandaran. Tidak dirawat, tidak ada perawatan dan lain-lain. Akhirnya timbul bau dong. Orang membuang sampah seenaknya, dan lain-lain bau lah. Akhirnya 1-2 orang masyarakat membuat tempat usaha di situ. Ditutup. Jadi rusaknya Sukalila, baunya Sukalila tidak terlihat sebetulnya. Ya maaf, saya harus terbuka ya di sini. Tiba-tiba datang pahlawan namanya Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggaru. Saya harus jujur ini. Yang bikin dam, bikin apa di mana-mana nggak lihat tuh Sukalila. Berpuluh tahun. Tiba-tiba bisa mengajukan anggaran ke pemerintah pusat hanya sekedar katakanlah 10 miliar. Ingin optimalisasi Sungai Sukalila. Setuju nggak saya? Setuju. Semua masyarakat harus setuju. Dikeruk. Begitu dikeruk, lancar nih air. Terus kedepannya diapain lagi? Didiemin aja. Ditatanya kayak apa? Bagusnya seperti apa menurut Mamo? Ditatanya bukan di Sukalilanya, ditatanya di hulunya. Sehingga ketika masuk muara tidak ada sampah. Air limbah dari rumah harus ada IPAL. Jadi setiap RW atau setiap kelurahan membuat IPAL pemerintahan. Sehingga keluar IPAL. Di mana dibuangnya? Ke Sungai Sukalila? Bukan. Di kolam oksidasi. Di Kesenden ada, di Rinjani ada. Seperti kanal begitu, Mamo? Iya, namanya kolam oksidasi. Kolam oksidasi. Dan itu udah ada. Oh, ada. Ada. Tapi apakah itu sebagai monumen saja? Fungsinya tidak optimal. Akhirnya masyarakat membuangnya tetap ke sungai. Sampai kiamat kalau itu tidak dilakukan revitalisasi besar-besaran, Sungai Sukalila tetap hitam dan bau. Saya sudah dibanding ke Surabaya. Saya sudah dibanding ke Palembang. Di mana bantaran sungai dijadikan tempat pedagang kaki lima. Dan itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Bahkan indah. Ditata oleh pemerintah daerah dengan interior eksterior yang sama, catnya merah, kuning, hijau. Di belakangnya Sungai Brantas, di belakangnya Sungai Musik, di belakangnya Sukalila misalnya. Kotor dan bau tidak kelihatan. Jangan berbicara ini bantaran sungai, ini daerah aliran sungai, bla bla bla. Setelah dibongkar sekarang, kita lihat yuk bareng-bareng betapa kumuhnya. Betapa kotornya, bukan kumuh dan kotor dari bangunan, tapi kumuh dan kotor bekas bangunan. Coba lihat. Sungainya sudah indah, sudah putih, sudah apa? Tetap hitam. Karena memang dari hulunya tidak. Karena dari hulunya tidak ditata. Jadi jangan mengorbankan yang ada. Saya menyebutkan PKL Sukalila itu adalah PKL yang punya jasa besar terhadap Kota Cirebon. Buat saya, kenapa? 40 tahun dia nutupin kebobrokan Sungai Sukalila nggak ketahuan. Berjasa, berjasa. Dia manfaatkan untuk jualan. Jualannya handicraft dan lain-lain. Nah, sekarang diberantas begitu saja, direlokasi di satu tempat yang tidak layak. Semua kebobrokan itu akhirnya terlihat. Akhirnya kelihatan. Ini filosofis atau gimana nih bahas ini? Benar nggak? Logika saya bicara. BBW Cimanuk Cisanggaru, kita harus terbuka. BBW Cimanuk Cisanggaru dan pemerintah Kota Cirebon, bagaimana? Saya tanya, apakah ada kelanjutan perawatan? Mungkin belum, Mamo. Tidak ada, karena menyangkut anggaran. Apa yang membuat Mamo jamin bahwa tidak ada? Karena tidak ada anggarannya. Kita buka APBD. Ada nggak biaya pemeliharaan untuk daerah aliran sungai atau daerah sepadan sungai di Cirebon? Tidak ada. Jadi dia akan begitu selama 1 tahun. Saya tanya BBW Cimanuk Cisanggaru, ada nggak anggaran pemeliharaan? Tidak ada. Hanya ada anggaran untuk pengurukan sungai dan sandaran. Siapa yang bertanggung jawab itu? Kumuh nggak kota? Kumuh. Iya. Kira-kira solusinya bagaimana supaya bisa menjadi asli? Nah, makanya
kami komponen di masyarakat. Kebetulan saya sebagai Sekretaris Jenderal Forum Lingkungan Hidup dan Budaya. Ya. Dan kebetulan saya sebagai Panglima Tinggi Matan Ali juga beberapa kali pergi studi ke luar negeri. Contohnya ke Taiwan. Ya. Di Taipei, di Taichung, di Kaohsiung. Itu kalau jam 6 sore, mobil sampah tuh lewat pelan-pelan. Dengan ada suara lagunya. Penduduk dari dalam gang itu udah bawa plastik besar isinya sampah rumah, taruh pinggir jalan. Tentunya sampah yang sudah dipilah ya, Mamo. Yang saya tahu tidak dipilah. Oke. Jadi kayak saya di dalam gang rumahnya, ya bekas makan, bekas apa jadi masih satu. bisa Nanti buka. kalau udah jam 6 ada suara nih, teno, taliin jalan ke depan, taruh, tinggal. Petugasnya ngambil. Jadi tidak ada TPS. Itu dibuang kemana? Dibawa ke mobil, dia bawa ke TPA-nya. Pengelolaan sampah. Sampah itu kemudian dipilah. Dipilah yang bisa didaur ulang, yang organik, non-organik. Dan diopen. Dengan panas yang tinggi. Itu fisiknya jadi abu, tapi mengeluarkan minyak. Yang kemudian minyak itu? Yang minyak itu menjadi minyak bakar. Oh, keren banget ya teknologi. Dan ternyata sistem ini juga diciptakan oleh teman-teman dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Dan itu datang ke saya. Mereka juga ciptakan itu. Ketika saya sampaikan kepada pemerintah daerah, ini loh, setiap RW atau setiap kelurahan punya alat pancaca dan pengelolaan sampah yang tidak menimbulkan polusi. Oke. Sekarang kalau satu kelurahan bikin mesin itu dengan tempatnya katakanlah 40 juta. Ya, 1 tahun sekali maintenance. TPA Kopi Luhur terselamatkan. Tidak penuh. Ketika itu diungkapkan, gak ada yang respon. Termasuk Sukalila. Ketika kami melakukan studi loh. Jadi bukan hanya hayalan, halusinasi saya. Ini loh, ini begini. Bagaimana kalau ini diberantas, pedagang kaki lima, ini sudah dikaruk, apapun yang terjadi, ini seminggu kemudian hitam. Nanti saya akan cerita ya, Bu, tentang Kali Krian namanya. Begitu diberantas, dibuat kios baru, melanggar sepadan sungai, betul. Melanggar sepadan sungai, tapi tidak fatal karena dibuatnya bukan permanen. Misalnya dengan spandek, dibikin sepanjang sungai, warna kuning, kios ini merah, kios ini hijau, kios ini, dilihat pandangannya, dikasih gerbang tuh di situ tuh, sentra industri handicraft atau segala macam. Ada nilai seninya begitu ya. Nah, kami Bu pernah 1 tahun mengurusi sungai Krian. Sungai Krian itu sungai yang ada di daerah Kecamatan Lemah Wungkuk. Kami, Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Laksana Matan Ali bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut melibatkan Polairut, melibatkan komponen yang lain, Ibu. Kita coba bersihkan Sungai Sukalila dari hulunya sampai ke muara. Ratusan orang yang dikerahin. 1 tahun kontinu. Sampai kami semua bikin pergelaran namanya Krian Memanggil. Pembacaan puisi tentang teriaknya Sungai Krian untuk dibersihkan. Tulisannya itu. Biaya dari pemerintah tidak. Kami biaya sendiri. Jadi bisa dibilang sebetulnya teman-teman komunitas, ormas, LSF yang ada, intinya lapisan masyarakat ini sudah kurang membuktikan apa kepeduliannya terhadap Cirebon ini. Nah, hanya mungkin di sini yang perlu kita carikan solusinya adalah jalan tengah. Bagaimana kemudian menyatukan visi misi yang memang insya Allah dalam jalur kebaikan semuanya, supaya kekuatan ini menjadi satu. Seperti mungkin ya. Mau tahu nggak kuncinya? Kuncinya apa, Mamo? Hilangkan ego kepemimpinan. Nah, itu ngomong-ngomong masalah ego ini kan sesuatu hal yang sangat individual, dan memang untuk bisa mendapatkan itu tidak mudah, Mamo. Nanti kita bicara lebih lanjut ya. Oke. Kita istirahat dulu ya. Siap. Salam community, masih bersama Prabu Dias di sini yang merupakan
Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon, dan beliau juga seorang Sekretaris Jenderal Forum Lingkungan Hidup dan juga Budaya. Kita masih berbicara mengenai rekonstruksi arah transformasi masyarakat Cirebon dari sisi kemasyarakatan bidang sosial, begitu ya. Mamo, ada pertanyaan. Saya mewakili masyarakat di luar sana. Sebetulnya apa sih yang perbedaan antara organisasi masyarakat, kemudian LSM dan komunitas, dan apakah Laskar Ali ini bagian yang mana atau dia perangkat yang berbeda sendiri dari itu? Mamo boleh minta dijelaskan. Laskar Agung Macan Ali Nuswantara. Kalau laskar kan berarti pasukan. Kalau negara itu berarti tentara. Kalau laskar biasanya pasukan adat. Jadi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara itu mengadopsi dari sejarah tahun 1527, di mana Fathahillah memimpin 1983 orang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Jadi bisa dikategorikan bahwa Laskar Agung Macan Ali Nuswantara adalah perangkat dari Kesultanan Cirebon. Nah, visi misinya apa di zaman NKRI ini? Visi misinya adalah menjaga kedaulatan NKRI yang berbineka tunggal ika dan berpancasila. Jadi sebuah ideologi yang tidak bisa digantikan. Apakah dengan khilafah, dengan syariah? Tidak. Makanya NKRI yang berbineka tunggal ika dan Pancasila. Yang kedua, menjaga marwah leluhur. Apa itu? Peninggalannya merupakan adat, tradisi, dan budaya. Jadi Laskar Agung Macan Ali ini masuk ke kategori adalah laskar atau komunitas adat yang di dalamnya terhimpun berbagai manusia, orang yang berlatar belakang berbeda. Ada akademisi, ada agamis, ada teknokrat, ada lain-lain. Dan di Macan Ali itu walaupun berlambang kalimat thayyibah, kaligrafi, syahadu alla ilaha illallah, tapi di dalamnya ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, berkumpul menjadi satu. Apa itu? Kenapa itu? Karena Macan Ali dibangkitkan oleh saya, oleh kami semua pada 2 Oktober 2016 untuk menunjukkan kepada pemerintah dan kepada dunia bahwa inilah Indonesia kecil. Bineka Tunggal Ika ada di dalamnya. Makanya di Macan Ali itu paling tabu diskusi masalah politik. Dan tabu berdiskusi masalah SARA. Karena ada Tionghoa, Batak, Sunda, Jawa di Macan Ali. Kristen, Buddha, Hindu, dan berbagai latar belakang. Nah, Macan Ali tidak boleh minta proyek atau pekerjaan kepada pemerintah kepada yang lainnya. Macan Ali tidak boleh menjual proposal kemana-mana, minta sumbangan. Jadi semua kegiatan Macan Ali itu pure adalah mandiri. Kami ciptakan itu karena apa? Kami ingin mempunyai sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu kemandirian tidak menghambat kita untuk berkarya. Itu, Mbak. Kemandirian tidak menghambat kita untuk berkarya. Biasanya orang kalau mandiri terseok-seok, buat kami tidak. Sebagai contoh, bahwa kami pernah melakukan kegiatan yang bertaraf internasional dan menjadi trending topik 3 bulan berturut-turut, 3 bulan di medsos trending topik, yaitu internasional tudong. Jadi kalau ada teman-teman mendengar atau tahu adanya biksu jalan kaki dari Thailand ke Borobudur, jalan kaki biksu 2023 yang viral, kami yang menyelenggarakan. Ada di Laskar Ali. Kami yang menyelenggarakan. Dan kami yang mengawal, kami yang melayani, kami yang mempunyai inisiatif. Kenapa begitu? Padahal itu orang Buddha, Anda orang Muslim, ada pertanyaan begitu. Kok mau sih melayani, menjaga, mengawal? Pasti kami juga punya pegangan secara spiritual dong. Karena Rasulullah sendiri juga menjadi tuan rumah yang baik, menerima berbagai kelompok yang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah. Itu kayak jambil. Nah,
Tanya lagi, untuk apa tujuannya? Kalau kita berkeliling, saya pernah berkeliling ke Bangladesh, ke Myanmar, kemana? Backpacker, Mamo. No, saya suka traveling, tapi traveling yang memang studi banding. Oke. Oke. Ada tujuan di situ Iya. ya. Ternyata ketika kita ketemu, you from Indonesia? Yes, I'm from Indonesia. No good, no good, intoleran. Apa siapa itu? Bangladesh? Negara-negara yang Islamnya minoritas. Negara-negara ya, oke. Bayangin, sedih nggak? Sedih. Di negara-negara di Asia yang minoritas itu, ketika tahu orang itu Muslim, mau belanja aja nggak dilayani, diusir, termarginalkan. Saya melihat itu. Nah, ketika ada ada kelompok biksu yang ingin jalan kaki yang namanya tudong itu, saya tangkap. Rencananya biksu tersebut mau tudong kemana? Tadinya sih mau ke Amerika, no, Amerika. Ke Amerika. Tapi begitu kami menyambut, akhirnya dari Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan ke Borobudur, Jawa Tengah, 2.763 km. Mamo apa? Boleh tahu nggak apa yang Mamo negosiasikan dengan beliau sampai akhirnya mau tadinya ke Amerika, akhirnya belok tuh mau ke Borobudur. Ya, Gimana jadi begini. ceritanya? Boleh nggak? Ketika ada biku datang, Mamo, mau nggak kamu menyelenggarakan tudong? Apa itu tudong? Jalan kaki. Ya tinggal jalan. Logika dong. Mamo simple. Ya kan? Terus, tapi dari Taiwan ke Borobudur. Bersedia nggak? Kalau bersedia, kami akan mengalihkan ke Borobudur karena kami tadinya mau ke Amerika. Kata mereka, loh kenapa nggak ke Indonesia saja? Ya itu yang kami harapkan. Oke ya, kami rancang 2019. Sampai saya ini sampai studi belajar ke Chiang Mai, ke Thailand, ke Bangkok, 27 hari bagaimana cara melayani tokoh itu. Nah, tapi karena COVID, akhirnya kami pulang dan terpending. Tanggal 23 Maret 2023, kami mulai berangkat dari Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan, berjalan kaki sampai Borobudur. Dengan target yang pas, tanggal 30 Mei, kami udah sampai di Muntilan. Tanggal 1 Juni, kami berhasil menginjakan kaki di stupa atas Borobudur. Dan itu jadi trending topik dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Betul. Bagian dari dakwahnya. Itu bagian dari dakwah, dari marwah leluhur yang diajarkan kepada kita. Betul. Tanpa disadari. Dan ini benar loh. Indonesia menjadi negara yang sangat toleran. Dan tahun 2025, bulan November sampai sekarang, Amerika memakai tudong dari Texas ke Washington DC untuk menunjukkan sebagai negara dikuasai yang sangat toleran. Ada Mamo juga di situ. Ada sedikit ikutan saya di sana. Nah, banyak orang bertanya, apa sih lu tujuannya buat kami? Iya. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah warga negara yang cinta toleransi. Inilah negara gue. Bagi para biku, mereka adalah menunjukkan kespiritualannya. Jadi dari Nakhon sampai Borobudur berhari-hari, kena hujan, kena panas, berjalan kaki bersama kami juga. Itu hanya berbicara ajarannya, spiritualnya. Kami ikut jalannya, tujuannya menunjukkan bahwa negara kami negara yang sangat toleran. Hanya itu. Dan semuanya biaya sendiri. Keputusan yang sangat sederhana tapi berdampak besar untuk citra negara dan bangsa. Betul. Bangsa, ya. 2025 kami menyelenggarakan itu kembali. Dan pastinya fenomenal juga. Lebih jauh dari Bangkok. Nah, nanti tahun 2027 kami akan menyelenggarakan kembali dan berangkat di awal Januari 2027 menuju Borobudur. Ikut dong Mamo. Kami berharap semua umat, ayo kita sama-sama mengiringin, menyambut, memviralkan. Tidak ada di sini unsur profit, tidak ada unsur politis, tidak ada unsur lain-lain. Yang ada adalah bahwa dunia perlu damai. Toleransi ini merupakan jembatan perdamaian dunia. Jangan berbicara hak asasi manusia saja, tapi juga ketoleransian sangat penting. Siap. Kira-kira gitu. Nah, Macan Ali masuknya ke kategori apa? Macan Ali adalah laskar
atau perangkat Kesultanan Cirebon. Apa? Yang Panglima pertanyaan dipimpin oleh Fatahillah, dan saat ini saya dipercaya menjadi Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, bukan Nusantara loh. Nuswantara. Itu kalau digali panjang lagi tuh. Panjang. Kalau Nusantara Indonesia, kalau Nuswantara sampai dunia. Seluruh dunia. Ya. Kayaknya kita nanti perlu ada episode untuk kita Membahas bincang mengenai tudong ini, kemudian kaitannya dengan Nuswantara. Saya dengan senang hati. Terima kasih Mamo sebelumnya. Baik, Mamo, itu nanti kita bahas di yang lain lagi. Sekarang kita maju ke yang tadi pembahasan yang masalah ego nih, Mamo. Oke. Kita tutup dulu untuk episode kali ini dengan apa yang dimaksud dengan ego, kemudian kita akhiri nanti kita ke episode selanjutnya mengenai instrumen transformasi. Nggak apa-apa, Mamo? Nggak apa-apa. Siap. Oke. Jadi tadi ego Mamo bilang adalah kita harus mengalahkan ego. Ada istilah Mamo katanya musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri, bukan dunia kok. Iya. Bagaimana pendapat Mamo? Oh, saya sangat setuju. Sangat setuju. Musuhnya adalah diri kita sendiri, karena racunnya dunia itu ada diri kita. Ya. Terus terang aja. Baik buruknya, jangankan dunia, diri sendiri, keluarga kita, itu ada pada diri kita. Ya. Salah satunya adalah egoisnya. Ego seorang manusia itu bisa menguntungkan dan banyak merugikan. Banyak merugikan. Kenapa merugikan? Karena ego itu adalah sebuah senjata yang menutupin diri kita tanpa mau mempertimbangkan efeknya. Sehingga ketika orang berpikir efeknya ego itu bahaya, ego itu dikurangi, mereka bisa jalan mencari jalan yang baik. Tapi karena egonya kita nggak mau, kekeh harus jalan situ, ada jurang, masuklah itu ke jurang. Pembenaran dalam diri. Anda merasa benar sendiri, padahal itulah menghancurkan. Jadi konteksnya analoginya dengan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah saat ini, terutama untuk para teman-teman komunitas dan organisasi masyarakat yang ada di masyarakat Cirebon ya, pembangunan daerah, bagaimana bentuk pengendalian ego yang sesungguhnya yang seharusnya ada. Jadi gini, ego bagi kami masyarakat lah, atau komponen atau potensi yang ada di masyarakat, egonya merasa benar sendiri, tidak melihat purwadaksina, tidak melihat ujung pangkalnya, tidak melihat dan mengaca pada diri sendiri. Ya. Ketika kita mempunyai suatu ide atau sesuatu hal untuk masyarakat, dan ketika kita diajukan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah menanggapi, kemudian pemerintah daerah menjabarkan bahwa ide kalian itu bagus, tapi secara garis besarnya akan berefeknya A sampai Z. Pemerintah mengatakan itu pastinya penuh dengan pengkajian. Dan sementara kitanya tidak mau tahu. Itu kata pemerintah, kata saya benar yang di lapangan. Kan saya yang di lapangan, Pak. Semua punya perspektifnya masing-masing. Iya, tapi kebanyakan itu akhirnya tidak nyambung. Ketika tidak nyambung, pemerintah tidak punya kebijaksanaan dengan egonya yang struktural. Dan sementara kita juga dengan egonya yang berbondalkan keyakinan. Nggak ketemu. Apakah akan berjalan? Tidak. Gitu. Makanya kenapa tadi bilang dikikis dulu egonya masing-masing, disatukan dulu visi misinya. Lu cari profit atau cari pahala atau berbicara bagaimana mentransformasi Cirebon ke depan dengan cepat. Yang akan menerima siapa? Anak cucu lu gitu kan. Tapi kalau Anda mencari profit, kami pemerintah daerah misalnya tidak bisa mengikuti karena anggarannya terbatas. Ya nanti dilaksanakannya ego kan. Karena ini pengen profit, ini pengen gratis. Tapi kalau misalnya nyatu, oke, kalau kayak gitu kita harus menyatu ya Mas. Oke, bagaimana cara menyatunya? Ini kita kerja bakti dulu ya, laksanakan dulu ini. Kita backup dari regulasinya, tetapi dari anggarannya kita belum bisa nih, jadi pelan-pelan. Wah bisa, misalnya contohnya saya, anggarannya harus keluar dong. Pemerintah nggak jadi miskin kalau nyumbang gini. Nah sementara mereka takut.
Ya. Alokasi yang sudah disiapkan Semuanya sudah disorot tertata oleh KPK, Inspektorat, Ya. BPKP yang tidak bisa dialihkan. Sementara kenapa sih nggak bisa dialihkan? Ya. Tahu bukan dikorupsi Aha. untuk kebenaran, tapi kan tidak begitu aturannya, ketatanegaraan administrasinya. Jadi buat kami adalah yuk teman-teman nih, semua komponen di masyarakat kita samakan satu visi misinya adalah bagaimana tadi Cirebon ke depan yang efeknya adalah meningkatkan faktor pendidikan, meningkatkan faktor ekonomi, meningkatkan faktor moralnya, meningkatkan segala macam faktor yang bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat. Jadi pemerintah daerah juga jangan menganggap remeh atau menjas atau seudon. Apabila ada komponen masyarakat punya ide, jangan langsung berpikiran alah proyek ongkos, hanya sekedar cari duit. Jangan, karena belum tentu itu terjadi. Saya memberikan contoh kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat bahwa kami ingin menjadi sebuah kelompok lah katakannya yang mandiri. Toh kami tanpa bantuan pemerintah, kami bisa melaksanakan internasional tudung yang fenomena sekali di seluruh dunia. Bisa. Karena visi misinya sama, menunjukkan Indonesia toleransi. Kami menanam setiap tahun, Ibu, teman-teman juga tahu, setiap tanggal 16 Juli kami menanam 10.000 pohon mangrove. Dari mana duitnya? Dari kami urunan. Dalam rangka Hari Mangrove Dunia, kami membuat satu tema yang paten, yaitu Mamo My Darling. Masyarakat move on, sadar lingkungan. Masya Allah, bagus banget itu namanya, Mamo. Makanya tadi kalau kita bilang setara, betul. Kita harus setara nih semua. Tapi didasari dengan apa? Ya dengan kerja keras dulu. Betul. Semai dulu. Ya. Setelah udah menyemai, jadi ditanam dulu, dipelihara dulu. Kemudian akhirnya jadi setara. Gitu kira-kira. Nah, jadi dikikis dulu egonya. Kami mengikis ego. Kalau kita mau sombong, gue nih Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Mataram, leluhur saya wali pendiri Cirebon. Saya harus dapat porsi, misalnya gitu. Tapi kan tidak pantas begitu. Nggak boleh. Karena kita ini bagaimana berceritanya bukan diri sendiri ke depan. Boleh nggak sih Pak Prabu iri? Boleh. Kita itu semua harus punya rasa iri. Kalau tidak punya rasa iri, tidak akan bisa maju dan berkembang. Tetapi jangan ditambahin dengki. Kalau sudah iri dan dengki, yang ada adalah kita melakukan perbuatan buruk terhadap orang yang kita dengki. Tapi kalau iri, kita akan sama-sama mengejar dan bersaing secara sehat. Secara sehat. Baik. Kira-kira gitu. Masya Allah. Jadi intinya dengan kita dapat mengendalikan ego, kemudian keseimbangan itu muncul. Karena harmonisasi lahir karena adanya keseimbangan. Dalam Islam mungkin disebut dengan tawazun. Kalau di budaya Tiongkok mungkin ada yin and yang. Segalanya harus seimbang ya. Betul, ya. betul. Untuk menutup kesempatan kali ini dalam talk show dengan tema merekonstruksi arah masa depan masyarakat Cirebon ini, saya ingin bertanya sama Mamo, apa sih yang disebut keseimbangan di sini bagi Mamo dari kacamata Laskar Ali, Macan Ali Nuswantara? Buat kami keseimbangan itu bukan hanya keseimbangan atau kesetaraan dalam materi, tapi keseimbangan atau kesetaraan dalam kewajiban. Harus setara dan seimbang, bukan haknya. Kalau hak itu bisa nanti, tapi kita harus setara, harus sama-sama kesetaraan, kebersamaan dengan porsi yang sama kewajibannya. Jadi ketika rekan kita, teman kita, pemerintah kita di lokal punya kewajiban mengangkat bagaimana moral masyarakat, ya kita juga punya kewajiban untuk itu. Sama-sama. Semua ditanggung bersama. Iya, dan itu di nomor satu karena kewajiban. Setelah itu baru berbicara hak. Kalau kita berbicara hak di depan, itu kehancuran di depan itu udah jelas. Karena apa? Kewajibannya tidak dipikirkan. Rasulullah pernah bersabda, yang saya dengar, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa Rasulullah bersabda itu? Karena Rasulullah pernah sampai ke negeri Cina, ke Uyghur.
bersama kakeknya, neneknya berdagang melewati gurun Gobi. Datang di sana di zaman abad ke-5 ke-6 itu di Cina sudah ilmu kesehatan, ilmu obat-obatan, sutra dan lain-lain. Makanya Rasulullah itu bersabdanya belajar sampai di zaman itu. Nah di zaman sekarang kita belajarlah ilmu ke seluruh dunia. Amin. Iya, ya kan gitu, Mbak ya. Nah, sama dengan orang ketika mencaci maki saya, umat Prabu Dias darahnya halal untuk diminum. Prabu Dias pengkhianat Islam. Prabu Dias kafir karena mau mengawal yang bukan seiman. Ya. Saya bilang, Sayyidina Ali pernah bersabda, aku akan pimpin umat di dunia. Walaupun tidak bersaudara satu iman, tapi bersaudara sebagai manusia. Ya. Sayyidina Ali itu ahli surga, ngomongnya begitu. Saya ingin jadi ahli surga, berbuatlah itu. Nah, di sini bisa disebut, ayo sebagai, jangan luar dulu lah. Seiman aja dulu kita, setara yuk dengan ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Yuk kita setara, sama-sama visi misinya. Jangan merasa gue lebih tinggi, saya bangsawan lebih tinggi, Anda rakyat jelata. Nggak bisa itu. Kita di zaman sekarang sudah tidak ada itu. Yang ada adalah kesetaraan, kebersamaan, saling menutupin. Tidak bisa kita saling mengungguli diri sendiri. Kalau saling mengunggulkan, saya bisa, pemerintah daerah lu kalah sama gue. Saya bisa menyelenggarakan pekan budaya nasional, menanam 10.000 mangrove tiap tahun tanpa biaya dari pajak. Ada tudong, ada itu dan ini. Nah itu namanya tidak setara. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, Mamo, terima kasih untuk waktunya di episode kali ini. Semoga kita akan terus dalam ruang berpikir, tentunya dalam rangka untuk membukakan kesadaran kritis masyarakat bahwa mulai saat ini kita harus mulai berbenah, kita harus mulai berani membuka tabir begitu, potensi-potensi yang ada dalam daya pikir kita, daya jiwa kita untuk bisa sama-sama membangun kota tercinta. Bagaimana kita harus melestarikan bunga dahlia. Boleh, Mbak. Saya sedikit titip pesan. Silakan, Mamo. Ya, tadi disinggung bunga dahlia. Bunga dahlia yang begitu indah, begitu harum, tapi karena tidak dijaga, datanglah kumbang acak-acak. Dan ada seorang cantik, perawan dan lain-lain, kita tidak rawat, datanglah orang yang jahat mengacak-acak. Cirebon adalah gadis yang cantik, sudah remaja, indah, jadi idola semua. Kalau kita warganya tidak menjaga, kalau kita warganya tidak mendorong terus mentransformasi ke depan yang begitu hebatnya nanti di depan, maka datanglah bibit-bibit kehancuran. Teman-teman, tadi saya pernah menyinggung, dengan mandiri kita masih bisa berkarya. Yuk kita hilangkan pola pikir, mindset, sifat berkarya harus dengan bantuan pihak lain. Yuk kita tinggalin sedikit-sedikit tentang itu. Mari kita ke depan berkarya, berkolaborasi bersama komponen yang ada, bersama dengan pemerintah, baik daerah maupun pusat. Juga kepada pemerintah, jangan menganggap sepele atau jangan suudon bahwa langkah-langkah masyarakat itu pasti berbuntut kepada materi, profit. Jangan, nggak boleh begitu. Kita setara sama-sama untuk Cirebon ke depan. Harus bergandengan tangan. Itu akan indah. Masya Allah. Terima kasih, Mamo. Semoga pesan ini tentu akan menjadi, kalau bahasanya apa, pengingat kita semua. Baik, pada akhirnya pembangunan bukan hanya sekedar fisik dan seberapa megah fisik yang kita bangun, tetapi seberapa dalam nilai dan juga kemanusiaan yang kita tanam, kita pelihara, dan kita tuai untuk keberlanjutan bersama. Saya Janurulan pamit. Dan Mamo, saya Prabu Dias juga ikut pamit. Salam community.